kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi golongan umat Muhammad SAW. Malam ini yang sudah lama tidak tampil Bapak Torik malam ini dengan tema apa nih Pak? Bedah buku Pak. Bedah buku. Jadi ini beliau adalah seorang dosen, mungkin lebih banyak nanti pengetahuannya. Mari kita simak, kepada beliau kami persilakan. Baik, kita bukan bahasa Al-Fatihah. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mari kita dengarkan ke pemateri yaitu Bapak Muhammad Haji Muhammad Torik. Silakan. Bisa, udah bisa. Belum, saya bisa. Saya masak ya, bukannya kosong. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama saya mengucapkan terima kasih ini kepada Pak Ustadz Mu'arifin, karena memang beberapa kali saya diminta baik secara langsung atau secara tidak langsung atau ditunjuk, tapi alasannya antara lain tidak ada yang mau disampaikan. Ya, nggak mungkin. Antara lain alasannya saya kalau Jumat pagi itu berangkat, ya mungkin buat beberapa orang nggak jadi masalah. Saya berangkat dari rumah sesudah sholat subuh jam 5.30. Jadi kalau malam Jumatnya itu perlu istirahat. Nah, dan Jumat depan juga udah mulai ngajar lagi di pagi yang sama. Baik, dengan dimulainya acara ini saya membacakan kembali judul acaranya, yaitu adalah membedah draft buku. Ya. Jadi draft buku ini maksudnya adalah sekarang ini bukunya sudah ada. Ya, ini saya bawa buku contohnya yang akan, nah prosesnya ini nih. Siapa yang mau lihat? Cuman dua. Ya, Pak mau lihat? Oke. Yang satu, karena memang bukunya buku draft, yang satu udah dulu, dosen dulu. coret-coret. Ya, yang satu masih bersih, cuma ada coretan yang pentingnya. Nah, buku zaman sekarang ini tidak seperti yang bapak-bapak alami pada zaman sebelumnya. Jadi buku itu zaman sebelumnya itu memang buku, ya. Zaman sekarang itu buku menjadi barang digital, menjadi e-book, ya. Jadi e-book ini bukunya dalam bentuk PDF, ya tadi yang saya sudah kirimkan. Itu bukunya bisa diambil, bisa dilihat. Cuman saya taruhnya di situs yang ada penghitungnya. Ya jadi buat Berbayar? Enggak berbayar. Jadi itu sebetulnya media sosialnya para akademis. Ya, jadi para akademis bisa-bisa aja, sebetulnya siapa aja bisa menulis buku dan taruh di situ. Ya. Nah, sebelumnya saya sudah menaruh di situ
kira-kira banyak aja, ada 1, 2, 4 atau 6 buku yang berbentuk digital ya. Jadi mundur sedikit, tujuan saya menulis buku itu sederhana ya. Jadi dalam pengajaran itu saya punya keinginan membacakan apa yang saya tuliskan dan menuliskan apa yang saya bacakan. Jadi kan ada beberapa model pengajar, ada yang suka bangga bahwa kita memakai bukunya A nih, mahasiswa harus memakai buku A. Nah sementara di tempat saya mengajar, kadang-kadang saya temui buku yang dijadikan rujukan itu nggak sesuai dengan apa yang dialami atau apa yang ditemui. Karena saya mengajar di Fakultas Ekonomi dan urusannya atau jurusannya akuntansi dan bisnis. Kebanyakan buku yang dipakai itu buku buatan Amerika, buatan Inggris. Begitu dipakai studi kasusnya di Indonesia itu nggak nyambung, sehingga saya harus menjelaskan dengan buku yang baru. Dan kedua adalah sesuai dengan, bukan selera dalam arti umum ya, tetapi sesuai dengan arahan yang menurut saya mengajar itu seperti modelnya seperti ini. Jadi tidak menggunakan bahasa yang translatean. Jadi kalau buku bisnis itu kebanyakan bukunya mesti buku dari luar negeri dan digunakan dengan bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia itu baku sehingga nggak pas ya. Apalagi saya merasa bahasa saya itu harus pas, harus menggunakan kadang bahasa Betawi, kadang bahasa Indonesia. Itu saya gunakan di buku saya ini. Nah, dan buku itu laku atau enggak laku ya. Jadi saya punya, tadi saya bilang 5 atau 6 buku nggak laku. Yang nggak laku maksudnya nggak banyak orang lihat, kecuali 1 buku yang dari judulnya aja itu udah jelas. Judulnya cuma soal atau tanya jawab keuangan syariah. Nah ini laku banget. Terima kasih Pak. Ya, ini sudah dilihat atau sudah dibaca oleh sampai saat ini dari tahun 2001 itu sekitar 5.600 atau 5.700 pembaca. Nah jadi itu buku yang paling banyak dilihat ya. Nah terus kemudian tujuan membuat buku di samping tadi untuk menjelaskan apa yang saya sampaikan, juga untuk beberapa syarat yang saya tidak gunakan ya. Jadi buku itu untuk karir dosen itu merupakan bintang ya, atau kredit tambahan. Jadi kalau dosen itu menulis buku akan bisa dilakukan kredit sebagai tambahan. Tetapi yang saya sampaikan atau yang saya tulis sebelumnya tidak pernah saya gunakan sebagai kredit tambahan, karena niatnya memang cuman ya, memang untuk menjadi amal jariah ya. Bukunya itu untuk menjadi jariah bagi saya penulis, dan bukunya itu agar menjadi manfaat bagi pembacanya. Jadi semoga lebih mengenal. Nah, baru semester kemarin saya mendapat ini bahasanya supaya pas ya, mendapat kesempatan, mendapat kepercayaan mengajar mata kuliah pendidikan agama Islam. Saya mendapat kelas sebanyak 3 kelas ya. Kemudian nah di situ saya mulai mengasah otak saya dan menantang saya sendiri untuk menyampaikan kondisi dan cara-cara mengajar agama Islam menurut yang saya, kalau dibilang saya pelajari, saya nggak banyak juga belajar agama Islam. Saya kalau dibilang belajar agama Islam itu part-time atau sambilan ya. Sambilan itu paling 1 pekan 1 jam, sama seperti orang kuliah. Kalau orang kuliah kan selalu mata kuliahnya 1 minggu itu cuma 1 jam doang ya. Nah yang lengkapnya itu kembali lagi cerita waktu saya
saya waktu masih SD justru itu lebih full ya, sehingga jadi cerita itu berlanjut setelah atau mulai dari 10 tahun yang lalu, tahun 2016 saya kok ngajarnya ditugaskan ngajar akuntansi syariah sama perbankan syariah, yang mana untuk membahas syariahnya itu perlu pemahaman syariah yang lebih lebar, sehingga pada kesempatan waktu sebelumnya yang saya sampaikan kebanyakan keuangan syariah dan operasionalnya. Nah, sesuai itu baru sudah 5 tahun mengajar, kuliah lagi di Universitas Islam yang mendekatkan saya menjadi lebih dalam lagi belajar agama Islamnya. Dan di tahun yang sama juga punya kesempatan menjadi santri di masjid ini. Ya. Jadi santri itu maksudnya lebih banyak di masjidnya, bukan apa-apa karena COVID banyak di masjidnya. Oke, ya. Nah, di kampus tempat saya ngajar itu diberlakukan menggunakan buku rujukan. Nah, buku rujukan yang digunakan itu menurut ketentuan akademis sudah kadaluarsa ya. Jadi saya ngajar tahun 2015, tahun 2025. Tetapi buku yang digunakan buku tahun 2019, sehingga dicari nggak ketemu ya, di Shopee, di Tokopedia, di perpustakaannya nggak ketemu, sehingga saya mesti mengolah lagi buku yang digunakan sebagai referensi dengan referensi yang seharusnya. Nah, ini adalah sedikit perbedaan dalam belajar, dalam mengajar agama Islam itu tidak dibenarkan menggunakan referensi yang baru, berbeda dengan belajar di urusan bisnis. Kalau urusan bisnis itu 3 tahun udah kadaluarsa, tapi kalau urusan mengajar agama Islam itu harus merunut kepada kitab induknya atau kitab induknya. Oke, nah kembali lagi tentang buku ya. Jadi saya mengajar di dua jurusan, satu akuntansi, satu manajemen. Kesimpulannya dua jurusan ini bukan menjelekkan, tapi kondisinya adalah mereka berat sekali untuk membeli buku atau mempunyai buku atau meminjam buku ya. Padahal kampus sudah menyediakan fasilitas perpustakaan. Tapi kembali lagi tadi, buku yang saya ajarkan itu tidak ada. Ya. Nah, akhirnya bagaimana? Nah, kondisinya juga mahasiswa itu sekarang bukan seperti kita, juga bukan hal yang perlu dibahas, tapi memang kita yang ketinggalan zaman, mereka yang memang sudah zamannya. Kalau kita membahas tentang sesuatu, akan dengan cepat mereka mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi, tapi nggak jelas juntrungannya. Itu menggunakan ChatGPT atau beberapa aplikasi AI yang lainnya yang bisa mengulik atau menggali satu patah kata saja. Itu kondisinya, sehingga buku buat mereka menjadi barang antik ya. Bahkan e-book sendiri pun juga menjadi barang yang sudah outdated ya, atau kadaluarsa. Nah, tapi kembali lagi saya mengajarkan sesuatu yang harus mereka punya pegangan. Oke. Nah, tentang bukunya itu jadi alasan saya membuat buku. Nah, jadi satu semester itu dibagi menjadi 15 pertemuan. Ya. Nah, tiap pertemuan saya jadikan satu topik ya. Satu topik, satu pertemuan, sehingga isi bukunya itu ada sebanyak 16 bab ya. Ini
ya 16 bab. Pertama ya, ini yang bab 1 dan bab 2 itu adalah pengantarnya. Kemudian bab 3 itu tentang Al-Quran, bab 4 tentang hadis, ya, bab 5 tentang sumber hukum Islam selain Al-Quran dan hadis, bab 6 itu tentang akidah dan tauhid, bab 7 tentang ibadah fikih, ya, jadi cuma sebagai pengantar fikih saja. Kemudian bab 8 fikih sholat, bab 9 fikih muamalah, bab 10 fikih munakahat, bab 11 akhlak, bab 12 Islam sebelum Nabi Muhammad, bab 13 sirah nabawiyah, kemudian terakhir tentang bahasa Arab. Nah, ya, karena di akhir tulisan juga dan sekarang siapa saya, siapa bapak sekalian itu informasinya tersedia di internet, ya, sehingga siapapun akan bisa melihat latar belakang pendidikan saya secara formal, ya. Secara formal saya kurang pas kalau menulis buku tentang agama Islam, jadi tentang linearitas dan sebangsanya itu, sehingga saya mengajak teman kuliah saya yang saya ketemu belakangan menjadi penelaah syariah, ya. Jadi kalau di sini dilihat, ya, ini teman saya namanya Aulia Noval. Dia latar belakang pendidikannya itu memang full agama Islam, ya. Jadi dari kelas 7, ya, sampai kelas 12 bahkan kelas 13 dia mondok di Gontor. Terus kemudian S1-nya tentang hadis, S2 dan S3-nya tentang Quran Sunnah. Di situ saya ketemu, ya. Jadi sehingga saya mengajak dia untuk mereview tentang syariahnya, tentang sunnahnya. Oke, itu tentang buku dan kulitnya, ya. Nah, terus kemudian, ya, jadi isi buku ini tentunya tidak selengkap dengan buku yang mesti dibaca sebagai pembelajaran agama Islam, ya. Jadi tiap bab ini hanya memuat 5, 6 atau 7 paling banyak 8 halaman saja. Dan kalau dilihat ini jumlah barisnya juga tidak banyak. Nah, metode pembelajaran yang saya gunakan selama mengajar itu tidak menyampaikan apa yang saya tahu, tidak menyampaikan apa yang ada di buku, tidak bertanya apa yang mahasiswa tidak tahu. Sehingga buku ini sebagai pembuka agar mahasiswa mencari tahu lebih banyak, kemudian mempraktekannya lebih baik, dan seterusnya. Nah, ada beberapa hal yang menjadi syarat saya syaratkan, ya. Pertama adalah tugas penting, ya. Tugas penting bahwa mahasiswa tentang agama Islam itu harus berakar dari Al-Quran dan harus bisa membaca Al-Quran, ya. Karena latar belakang mahasiswa yang kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu baru tahun ini saya melakukan penelitian, itu hanya 40% saja yang pernah sekolah SDI, MTS, MA, atau mondok. Ada mondok beberapa, cuma 1-2 orang saja, sehingga pengetahuan Islamnya itu memang dangkal, ya. Tapi alhamdulillahnya semester kemarin dari 110 mahasiswa saya itu
100% bisa baca Al-Quran, tetapi ada yang memang terbata-bata, ya, ada yang nggak lancar, itu nggak jadi masalah, ya. Yang penting dia bisa membaca dan tesnya itu cereng, langsung kita baca. Itu saya sebut kayaknya konsultasi ke Ustaz pada dulu. Nah, terus kemudian sebagai tugas besarnya mereka di akhir semester itu harus hafal 40 ayat dari surat yang mereka pilih, ya. Yang dapat nilainya A itu kalau mereka pilihnya An-Naba, kalau mereka pilihnya Ar-Rahman, mereka pilihnya ayat Yasin, itu dapat nilai A. Yang tidak boleh itu memilih surat Al-Fatihah, surat Qul Huwallahu Ahad, An-Nas sampai Al-Asr, itu nggak boleh. Tapi pada faktanya memang ada beberapa yang kombinasi, dia pilihnya surat Al-Maun, surat At-Takasur, surat Inna Anzalnahu, itu dapat nilai dikasih B. Nah, itu tentang Al-Quran, ya. Nah, karena sampai sekarang ini belum kedengaran ada aplikasi AI yang bisa membantu orang menghafal, ya. Jadi tetap ini hal yang berat bagi yang baru, bagi yang sudah ya selesai. Nah, terus kemudian pendidikan agama Islam di kampus, ya, itu merupakan kewajiban. Ya, jadi bukan pilihan si mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa itu jurusannya bisnis, pasti pilihannya urusan bisnis. Kalau urusan yang lain, pasti urusan lain. Kalau bisa, mereka nggak pilih mata kuliah agama Islam. Nah, tentang mata kuliah agama Islam ini ada undang-undang yang menentukan bahwa mahasiswa wajib atau diarahkan untuk mengambil 3 mata kuliah yang umum, ya. 1 mata kuliah agama Islam, 1 mata kuliah bahasa Indonesia, 1 mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, di saat yang sama saya juga mengajar Pancasila. Jadi pembekalan kepada mahasiswa tentang pola pikir dan disiplin akan Pancasila buat mahasiswa yang non-muslim, saya dapat kesempatan, dan pola pikir mahasiswa untuk pola pikir agama Islam, saya dapat kesempatan. Oke, itu bab 1, ya. Terus kemudian untuk Al-Quran, yaitu di halaman 13, ya. Mana halaman 13? Nah, ya. Jadi saya gambarkan seperti ini gambarnya. Jadi belajar agama Islam itu harus ada fase belajarnya, ya. Jadi kepada mahasiswa saya bilangin, kalau di kampus atau di dunia akademis kan ada 2. Ada orang yang ahli teori, itu dinamakan dosen. Ada orang yang ahli praktek, itu namanya praktisi. Nah, belajar agama Islam itu tidak bisa pilih salah satu. Saya ahli dalam teori. Ustadz juga nggak begitu. Kalau Ustadz cuma ahli teori, ya udah selesai karirnya. Sementara orang biasa jamaah juga nggak begitu. Jadi jamaah, untuk jadi jamaah harus melalui pembelajaran. Dan pembelajaran ini yang menjadi berhenti sesudah lulus SMA. Jadi fakta yang kita hadapi saat ini di masjid ini sendiri, ya, tidak ditemui mahasiswa yang rajin datang ikut ngaji, ya, kecuali 1 hari. 1 minggu ada 1 jam, banyak mahasiswa, banyak SMA, dan banyak anak muda, yaitu sholat Jumat. Di situ aja lelaki belajar agama, selebihnya di handphone, ya. Jadi ini salah satu solusi.
saya bikin buku dibuat ada di tangan mereka. Ya, nah ini ya, jadi belajar ini lengkap, ada belajar Al-Quran, belajar ibadah, belajar bahasa Arab, belajar akhlak, belajar hadis, belajar fikih dan seterusnya. Oke, ya, ini tentang Al-Quran. Di sini saya tuliskan bahwa Al-Quran itu sesuatu yang buat yang KTP-nya Islam umumnya itu sudah mendengar Al-Quran dari sebelum dia lahir. Ya. Jadi Al-Quran itu dibacakan pada cabang bayi pada saat usianya 4 bulan di dalam kandungan, kemudian pada saat lanjut lagi di batita di bawah 3 tahun itu udah mulai jarang. Kalau orang tuanya nggak alim-alim banget, ya. Kalau nggak alim-alim banget itu yang dibacakan lagu Nina Bobo, lagu Hal-Hal Bandung, lagu Cicak-Cicak di Dinding, itu yang nempel. Ya, kalau dibacain Al-Fatihah, dibacain Shallallahu Alaihi Muhammad, itu belum tentu juga sama neneknya. Kalau kita bilang sama nenek kita, ya sekarang aja kita udah pakai nenek, udah nggak siap juga mengajar itu ya. Terus kemudian itu tentang Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu tadi saya sampaikan, jadi bukan sesuatu yang asing buat kebanyakan mahasiswa. Jadi bahkan kalau kita ingat, kita sekolahnya di sekolah umum pun belajar Al-Quran juga, walaupun terus kemudian lupa. Kemudian ya, dan lompat tentang Al-Quran, dan Al-Quran itu menjadi gampang, tapi menjadi digampangin karena di handphone tinggal klik, mau kliknya apa? Surat Yunus, klik keluar Yunus. Surat Yasin, klik keluar Yasin. Bahkan di handphone bisa bunyi, bisa ngaji, dan penting. Dan itu dari Al-Quran. Kalau medsosnya klik ini klik itu biasanya kalau di bulan Ramadan itu medsosnya bunyinya bunyi Al-Quran ya. Paling nggak lagu-lagu yang Al-Quran yang dilagu-lagukan ya. Kemudian ya, tentang hadis. Nah, hadis ini terakhir saya juga belajar dari dosennya Ustaz yang mau itu datang, apa namanya? Pak Sandihan Santoso. Nah, itu yang saya ingat, dia mengajarkan tentang matan, tentang sanad, tentang rawi. Itu yang saya gunakan. Oh, pada saat menulis ini saya ingat dia. Jadi itu yang dia jelaskan dan ada beberapa contohnya. Tetapi ini tidak saya gunakan untuk tugas mereka. Tugas mereka adalah menukil hadis untuk dibacakan. Artinya selama kuliah 1 semester pernah nggak mahasiswa buka hadis? Pernah, ya. Bahkan di dunia maya itu buku hadis yang di sini ada buku hadis cuma ada paling 20. Di dunia maya itu ada 200 buku hadis ya, dari Bulughul Maram, dari hadis Al-Mutawatir ya. Mutawatir. Hadis Kutubah Sita itu lebih banyak lagi. Nah, karena saya punya buku sebagai warisan, saya bawa sebagai contoh. Ini mahasiswa harus baca ini. Dan jumlah hadis itu lebih banyak dari jumlah ayat Al-Quran. Jadi kalau disampaikan nggak akan keburu gitu. Jadi kalau kita belajar sama satu ustadz tentang surat Yasin aja, nggak surat Al-Kahfi aja, itu nggak pernah selesai. 1 tahun paling dibahas cuma 20 loh, 1 tahun cuma 52 kali pertemuan, dikurangi cuman 12 bulan dikurangi Ramadan paling cuma 10 ayat. Itu menjadi sesuatu yang berat ya. Ini tentang hadis ya. Kemudian ini saya tuliskan juga hanya infografiknya saja. Jadi seperti Bukhari itu hidupnya tahun 200 Hijriah dan jumlah hadisnya berapa, itu yang saya sampaikan ya. Tapi untuk isi hadisnya itu saya samakan dengan model citasi akademis. Jadi sebagai dosen itu tidak boleh bicara sesuatu tanpa citasi. Itu sama dengan hadis ya.
Jadi hadis itu tidak bisa disebutkan matanya saja, walaupun kebanyakan kita cuma lihat matanya aja. Mata itu isi dari hadisnya. Misalkan harus makan minum dengan tangan kanan, ditanya hadisnya siapa? Banyak lupa juga ya. Ditanya dibilang merokok pakai tangan kanan, itu ada hadisnya. Merokok tangan kanan atau tangan kiri? Hadisnya. Hadisnya nggak boleh merokok, ini cuma pancingan aja Pak. Itu tentang hadis ya. Terus kemudian lompat tentang sumber hukum Islam ya. Sumber hukum Islam itu kalau di banyak referensi selain Quran dan hadis ada namanya qiyas dan ijma. Ini kalau kita ngaji aja kita belum tentu tahu qiyas dan ijma. Contoh qiyas misalnya apa? Contoh ijma apa misalnya? Kalau ditanya Asmaul Husna, itu qiyas atau ijma? Kalau ditanya rukun Islam itu qiyas atau ijma? Ya, karena itu istilah-istilah yang sudah kita terima sudah baku ya. Pada saat kita belajar, udah ada rukun iman, ada rukun Islam, udah ada Asmaul Husna. Ini di dalam teori itu apa ya? Itulah sebetulnya. Jadi yang lebih jauh lagi ada maqasid syariah, ada macam-macam lagi ya. Nah itu cuma sekedar definisinya. Tapi yang ditekankan bukan itu. Kembali kepada metode bagaimana mereka belajar agama Islam itu yang nggak ketemu ya. Jadi fenomenanya atau kondisinya, jadi kan saya mengaji di 3 masjid ya. Masjid kampung saya di Nurul Falah, masjid kota saya di Animah, dan masjid depan rumah saya Al Marwah. 3 masjid itu memang udah jelas nggak ada anak muda ya. Anak muda nggak ada, yang ada anak bocah. SD, TK ramai tuh, SMP udah mulai jarang, SMA apalagi, kuliah profesional muda udah nggak ada. Yang ada tinggal seusia saya dan senior saya, yaitu yang usianya sudah memang nggak kemana-mana lagi ya. Itu tentang sumber hukum Islam. Jadi yang ditekankan adalah kehilangan kesempatan untuk belajar bagi para mahasiswa, karena belajarnya dari handphone, dari YouTube, dari macam-macam ya. Bahkan di TikTok juga kalau habis ketemu sesuatu yang ada kaitannya sama pengajian, kadang suka digunakan sebagai acuan ya. Terus kemudian lompat tentang akidah dan tauhid. Nah, di sini tugas bagi mahasiswa adalah membahas, atau bukan membahas, tapi mengutip beberapa makna dari Asmaul Husna ya. Jadi Asmaul Husna yang 99 itu seumur hidup kita juga gak akan sempat kalau nggak fokus atau nggak jadi santri belajar tentang Asmaul Husna. Karena kalau Ustadz menjelaskan itu satu Asmaul Husna itu satu kali pertemuan, rata-rata Ustadz itu bicara 1 jam, itu cuma 1 asma saja ya, dan dijelaskan panjang lebar walaupun dengan penjelasan tambahan, tapi nggak akan keburu ya. Jadi ini tugas bagi mereka adalah membahas tentang salah satu Asmaul Husna. Nah terus kemudian ini tentang ibadah fikih ya. Ibadah fikih yang saya sampaikan itu, yang diminta untuk sampaikan adalah tentang sholat ya. Jadi dijelaskan pada di buku ini bahwa sholat ini adalah satu-satunya ibadah yang dimiliki oleh orang Islam ya. Kalau puasa ya yang lain ya bukan Islam juga puasa. Kalau ngeluarin duit, bahkan perusahaan juga mesti ngeluarin duit, namanya CSR ya. Kalau mau ngeluarin duit, jadi urusan ngeluarin duit itu juga digunakan oleh orang non Islam. Terus kemudian fikih muamalah ya. Fikih muamalah yang itu yang saya sampaikan bahwa saya ini secara kebakaran, secara ilmiah
tentang muamalah. Sehingga yang saya sampaikan juga cuma satu kali pertemuan aja. Berbeda kalau di kelas akuntansi syariah dan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah itu lebih lebar dan lebih dalam. Karena cuma satu kali pertemuan cuma menjelaskan tentang warisan, tentang zakat, infak, sedekah, dan metode orang memperlakukan atau mengurus duit, ya. Nah, terus kemudian lanjut yang saya juga baru nemu semester ini pada saat ngajar adalah fikih munakahat, ya. Jadi kedua fikih ini, muamalat dan munakahat, adalah bagian dari kehidupan orang saat ini. Orang bisa dibilang nggak akan hidup kalau nggak punya duit dan nggak punya utang, ya. Tentang munakahat, orang takut untuk menikah karena duit. Orang lebih terbiasa mendengar dia itu pacaran dulu, kemudian kawinan, ketimbang orang tiba-tiba kawin. Karena kedua dosanya ini dosa-dosa yang menurut beberapa ustadz adalah dosa yang keji, ya. Nah, istilah keji ini menjadi istilah yang asing. Ya, kalau disebutkan contohnya apa? Contohnya riba dan zina. Riba dan zina itu sesuatu yang dibilang kuno kalau nggak mengikuti kondisi gitu. Karena kuno, karena contohnya dari negara barat itu hal yang biasa. Dan kita bukan bolak-balikan kata, itu adalah kondisi jahiliyah. Jahiliyah itu riba dan zina. Riba dan zina itu kalau tidak dilakukan kita dianggap kuno, bukan orang maju. Nah, itu yang mesti ditekankan. Dan kesempatan untuk menyampaikan dua hal ini cuma 2 kali pertemuan saja. Ya, kemudian ini ada salah. Kalau untuk yang ini saya praktekkan. Ya, jadi ini cuma bukan contoh gambar aja. Ini yang paling saya bilang paling gampang. Jadi kalau visual, bagaimana metode takbiratul ihram, nah itu agak gampang yang saya sampaikan. Jadi bukan hanya gambar. Ya, kemudian ini munakahat. Lanjut ke keuangan syariah tadi sudah. Terus kemudian ke munakahat 11 apa ini? 11 akhlak. Nah, akhlak ini tidak banyak saya definisikan, cuman saya contohkan ya. Jadi akhlak itu kegiatan yang bukan ibadah, mulai dari tidur, dari makan, nah ini kebetulan. Jadi kebetulan ini saya sudah pernah sampaikan juga nih di acara ngopi, ya. Jadi ini kalau udah pernah menyampaikan itu menyampaikan kedua atau 3 kalinya itu agak pede. Ya, jadi janji bisnis di Fakultas Ekonomi Bisnis itu adalah janji, ya. Segala sesuatunya itu tentang janji. Kalau saya jadi pengusaha, apa yang saya janjikan? Oh, ini barang saya barang bagus nih, Bapak kalau beli ini pasti bagus. Kalau saya jadi pegawai, Pak saya karyawan yang baik nih Pak, saya pasti bisa menyelesaikan tugas-tugas. Cuma jual 10 kapal perang aja saya bisa. Itu adalah janji, ya. Itu tentang ekonomi bisnis. Belok sedikit jadi politik, ya. Belok sedikit lagi omongan. Jadi omongan itu sesuatu yang terkait sama akhlak. Nah, ini faktanya kemarin ada beberapa orang selebritas yang jadi anggota, dia porak-poranda kacau karena omongan, ya. Jadi omongan itu ngeri sekali. Itu yang saya tekankan, ya. Terus kemudian berikutnya tentang sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah pun saya tugaskan kepada mahasiswa, cuman saya sampaikan bahwa ini yang dibahas oleh masyarakat non Islam, bahkan Islam sendiri, ya. Itu Nabi Muhammad berpoligami, padahal kehidupan monogaminya itu selama 25 tahun, dari umur 25 sampai umur 50, baru poligami cuma 13 tahun, ya. 13 tahun itu lebih penting digoreng, dibahas ketimbang
25 tahun yang monogami. Terus tentang perang, ya perang itu tidak menjadi menarik bahasa Ustadz yang cuma diketahui perang pertama adalah perang Badar, perang dan seterusnya ya. Nah itu sehingga yang ditulis ini adalah bab pemantik ya, pembahasan yang saya minta untuk mahasiswa membahas. Terus kemudian bab berikutnya adalah tentang Islam sebelum Nabi Muhammad. Nah ini kemarin pas lagi Ustadz Bukhari bahas tentang kisah pemuda Al-Kahfi. Di saat yang sama saya juga sedang mengulik waktu nulis ini ya tentang seven sleepers. Oh pas banget nih. Jadi kalau membahas tentang Islam sebelum Nabi Muhammad itu sudah dimiliki juga atau dimiliki juga oleh pengarang yang bukan Islam. Apalagi kalau sebelumnya itu saya pernah bahas tentang kerajaan Romawi, itu tahunya juga lebih gampang dari Netflix atau dari film, tetapi nama-nama yang digunakan memang bukan nama Islam dan ceritanya itu memang mirip dengan apa yang ada di agama Islam, seperti Nabi Musa menonjok orang Yahudi pada saat memisahkan, terus kemudian ada macam-macamnya. Terus kemudian yang ini skip yang terakhir tentang bahasa Arab ya. Nah, bahasa Arab ini menjadi bahasa yang tidak menjadi menarik buat orang Islam sendiri di Indonesia ya. Jadi sebagai dosen yang mengajar tentang keuangan syariah di Indonesia tidak ada tempat untuk menulis artikel dalam bahasa Arab ya. Jadi memang bahasa Arab tidak menjadi menarik untuk orang Islam sendiri. Jadi lanjut lagi, jadi riset yang saya lakukan di tahun 2025 ini yang menarik bagi Islam belajar bahasa Arab itu cuma 25%. Untuk yang mereka pernah sekolah di sekolah Islam, otomatis pernah belajar bahasa Arab. Oke, itu aja yang saya sampaikan.